Shalom, salam sade, salam selasa, salam BTC, altcoin lemes. Ketemu lagi di channel Sayur Bening, sebening embun pagi, sebening hati kita semua ya. Itu aja, semoga pertama itu dulu harapan kita ya. Tetap tenang, tetap hati yang bersih ya. Ini BTC yang wangi, altcoin lagi bau ini. Altcoin yang kegencet sekali. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 077 billion. Volume agak naik dikit ya dari kemarin, lumayan dia udah 27,8 billion, tapi BTC dominance-nya yang kalau di ini CMC dia di 48,5 BTC dominance-nya ya. Makin naik dia. Karena altcoin beritanya lagi negatif gitu ya kan, makanya mereka nggak berani ini, justru banyak yang pikir, banyak yang mau lepas barang, mau buang barang kan, yang dari Celsius lah ya kan. Jadi makanya yang megang altcoin lagi agak fear gitu, nggak berani ambil. Yang wangi ya BTC, Ethereum kemarin agak lumayan. Nah ini Ethereum juga nggak terlalu, cuma Bitcoin aja yang disorong ke atas ya. Semalam sempat ke 27 ribuan, tapi dia nutup tadi lumayan bagus tadi dia nutup ya di 268. Ini saya buat video BTC di 26.938, ETH di 1.730, BNI 242, BNB dari kemarin sideways dia ya, gitu-gitu terus dia lagi sideways. XRP di 49 sen, Cardano 26 sen, Solana naik sedikit di 3,4%, 3,5% lah, $16 ya, ada naik sedikit. Ya altcoin yang lainnya kegencet gitu, nggak, walaupun BTC naik mereka nggak gerak, diam di tempat, malah agak ada yang ini. Cuma ada beberapa lah yang bisa naik dikit. Sui agak naik, terus stuck ya, stuck STC. Render juga agak lumayan, Render ada 5,5%, Optimis ada 5,5%. Ya itu aja, beberapa yang lainnya pada ketekan gitu. Nggak ini. Jadi kita lihatlah malam ini baru market Amrik buka malam ini ya. Nah kalau kita lihat eventnya, hari ini building permit nanti ya, sedikit lihat apakah dia bagus. Kalau dia ini ya efek ke dolar lah ya. Tapi mungkin malam ini nanti agak sedikit ini ya, lihatlah ada apa enggak si FOMC member William, dia ada speak di jam 10.45 waktu Indo, jam malam 10.45 gitu ya, lihatlah. Tapi overall market juga mereka nggak terlalu gimana, mereka ya nunggu ini Rabu Kamis ini ya, Kamis lah terutama. Dia Rabu nanti udah mulai ada speak. Jadi Rabu Kamis ini sisi Fed Chairman Jerome Powell dia testify, juga ada beberapa yang agak ngaruh nanti ini kayaknya si Jerome Powell sama si Mester kayaknya ya. Si Mester juga di Rabu Kamis dia ada speak juga gitu ya.
Itu mungkin minggu ini dua itu yang kalau ngomongnya mungkin agak-agak ada ngaruh, ya. Ya kita lihatlah nanti. Mungkin mereka juga masih agak takut lihat inilah. Nunggu Rabu Kamis, yang pastinya Kamis lah nanti ya. Terakhir dia FOMC juga di situ. Kamis ya beberapa ini orang penting ngomong itu. Awalnya kalau Kamis itu ya Kamis juga ada angka gembel ya. Di situ makanya market mungkin terutama altcoin ya just tanking aja gitu dia ya. Stuck aja di situ. Kamis ada lihat beberapa petinggi Fed yang ngomong, dia jam 5.30 udah Bullard ngomong, ya kan. Bullard ada speak di hari Kamis ya nanti ya. Terus 10.45 ada si William speak, ya kan. Kamis terakhir Kamis dia Fed ada beberapa lah Fed Governor Cook. Ini mungkin mereka yang terlibat untuk ngomong ya. Setelah itu Kamis ya nanti jam 3 subuhnya si member Master Speak juga itu. Kamis inilah yang market agak ini. Maka market rada flat lah. Kalau dilihat hari ini ya itu cuma yang bisa agak ngaruh kalau kita pikir ke dolar. Kalau dolar ini dari building permit ya kan. Terus juga ada si William Speak dia ya. Tapi William Speak udah 10.45 waktu Indo gitu. Yang lainnya nggak ada event gimana ngaruh. Makanya hari ini ya kita lihatlah dia buka market gimana respon pasar ya. Kalau untuk market Asia hari ini Nikkei juga kurang bagus ya. Jepang ada tanya kok kenapa yen drop ya, karena data ekonomi Jepang drop jelek makanya yennya lemah gitu. Dan Perdana Menteri Kishida ini juga kurang, dia punya kebijakan nggak gini, dia nggak tahu apa yang dia kerjakan ya, malah anaknya yang buat kasus lagi. Makanya ya lihatlah, sabar dikit ya buat kalian yang kerja Jepang ya. Mungkin kalau ngirim ya jadi agak kecil duitnya ya, sabarlah kondisi gitu ya. Lain yang nggak ada. Kalau emas, ada yang tadi tanya emas gimana. Emas saya masih kemarin punya masih floating loss, saya masih biarkan. Ngelihat gimana malam ini buka ya kan. Arahnya kemana nanti kita lihat aja ya. Ya saya sih yakin hari ini buka emas mungkin agak bisa positif. Tapi ya nggak tahulah, kita lihat kalau nanti data ininya ekonominya kurang bagus ya lain cerita gitu ya. Ya lihatlah. Untuk hari ini nggak banyak sih penggerakan. Itu aja, boring sih market. Oh tadi pagi ada yang nanya dia ada apa di Binance US, dia ada koin di situ frozen ya. Coba kontak administrasi ya. Karena di sidang udah ini kasus ini Binance menang, hakim nggak izinkan frozen gitu ya. Jadi mereka bisa ini aset-aset itu bisa mereka tarik gitu ya. Binance bisa
atur itu. Coba kontak administrasi Binance US lah yang ada ini. Tapi ya koin yang Anda pegang Voyager itu yang tanya ada Voyager juga koin hidup segan mati tak mau ya, kita lihat lah. Voyager juga udah bangkrut perusahaannya ya. Ya. Tapi ya who knows, kadang bangkit dari kubur kan, kita nggak pernah tahu. Ya cobalah dapatkan balik ya. Untuk koin yang lain ada yang tanya, kok koin ini kenapa, ini kenapa. Kondisi gitu Anda suruh bahas koin percuma. Ini altcoin lagi kegencet, altcoin lagi bau karena berita untuk altcoin negatif gitu ya. Karena ada yang jatuh tempo mau buang barang, terus ada yang unlock juga. Kamu lihat kalau eventnya ada beberapa yang udah mendekati unlock gitu kan, pada lepas barang juga. Makanya orang nggak mau serok, nggak mau beli barang dulu. Sambil juga mungkin nunggu juga ini Rabu Kamis event Mbak Jerome Powell asal sebelum dia orang kan agak ragu apa yang dia mau ngomong. Padahal saya rasa saya pribadi ya, sebenarnya saya rasa testify ini juga nggak terlalu gimana saya rasa gitu. Bisa aja nggak terlalu ngaruh gitu. Mungkin yang dibahas lain lagi. Tapi namanya orang market udah ini juga banyak yang stres juga dengan kebijakan si Jerome Powell ini ya kan. Jadi orang lebih baik nunggu gitu, hati-hati gitu, lihat kondisi ini. Ya sabarlah, kita lihat kondisi gitu. Kalau memang nggak boleh dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan. Kadang-kala ya harus sabar gitu. Oh terus ada yang nanya Fidelity bener serok bar. Banyak yang saya nggak tahu, kalian baca berita nggak ngerti atau gimana, boleh pakai. Fidelity bukan beli BTC, Fidelity juga mau ajukan ETF juga, ya. Jadi sama, jadi nah yang jelasnya aset manager terbesar di dunia pertama BlackRock udah masuk, ya, udah target di kripto ini, ya. Kalau aset manager kedua terbesar di dunia kan Vanguard. Nah yang ketiga ini Fidelity. Fidelity ini juga masuk, tapi kayaknya yang dia sasar mungkin dia mau beli yang dari digital group currency, dia punya GBTC. GBTC itu mungkin mau dia beli juga, nanti dia dari GBTC dia ajukan lagi ETF-nya. Dulu kan dari GBTC ajukan SEC ditolak gitu. Tapi yang namanya mereka sekarang ini kalau udah BlackRock ya sama ini Fidelity masuk lagi, saya rasa akhirnya SEC bisa jebol juga, kasih juga. Tapi inti ada yang nanya, kok apa bedanya ETF GBTC? Buat saya sebenarnya nggak ada beda, itu hitung-hitungan. Sebenarnya buat saya sama aja. Kenapa sama aja? Sama-sama jual istilahnya dulu emas itu cara mereka mau kontrol market, ya. Emas semenjak ada ETF, market terkontrol sama dia. Dan kenapa? Karena bukan emas fisik yang diperdagangkan, emas di atas kertas, ya. Jadi bukan barang dijual, cuma istilah kontrak yang dijual gitu ya. Maka ETF emas dibilang emas kertas, bukan emas fisik. Nah begitu juga nanti BTC begitu, ya. Jadi kalau udah ETF disahkan sama SEC, ya bullshit aja istilahnya BTC mining unlimited 21 juta supply-nya ini tuh. Karena kenapa? Dengan paper ETF itu ya tergantung mereka dagangkan, ya kan? Karena bukan barang fisik BTC asli mining lagi, itu dengan paper, BTC paper gitu, ya. Jadi sebenarnya sama aja dia mau ETF spot atau GBTC, ujung-ujungnya sama aja, mau kontrol market, mau monopoli market, ya. Jadi 11-12 sama aja lah. Cuma market cap pasti kalau lagi mereka mau mainkan ya market cap akan tinggi, naik gitu. Nah disitulah lihat bukti sekali lagi
ya kan, yang keluar teriak BTC akan hancur, kripto akan hancur, BTC zero akan nol. Buktinya aset manager terbesar dunia BlackRock masuk. Sekarang yang nomor 3 terbesar Fidelity masuk. Mungkin bentar lagi nomor 2 terbesar di dunia si Vanguard masuk. Udah dimonopoli habis sama mereka. Ke market kripto gede ke depannya gitu. Nah saya pernah bilang ya kan, BlackRock masuk itu kan udah ketahuan. BlackRock itu sempat tahun lalu Larry Fink di interview, dia kan udah bilang kedepannya itu Wall Street bisa saham udah nggak ada, saham akan di-tokenize. Maka kenapa dia masuk ke kripto sekarang? Karena mereka tahu sesuatu yang besar di belakang, apa yang akan di ini. Saya yakin mereka udah ini, ya kan? Saham kedepannya ya mungkin kalau dia udah masuk ini BlackRock, si Larry Fink, ya mungkin mereka udah akan lakukan itu kedepannya future. Saham bukan kalian beli lembaran saham lagi, ya slot saham enggak, tapi saham-saham udah jadi tokenize ke depannya. Jadi yang bilang kripto akan ini nanti kita ketawain gitu ya, suruh dia banyak belajar lagi. Maka kadang banyak ya orang-orang saham yang ini nggak ngerti, sok-sok bahas kripto pula ya, yang kurang ngerti. Nah kalian sebagai yang cari-cari informasi di berbagai YouTube, kalian sendiri harus top up edukasi kalian biar kalian sendiri yang bisa lihat orang itu bahas ini make sense gak buat Anda. Kalau nggak bisa, nggak make sense, jangan Anda konsumsi informasi dari dia. Sangat simple gitu ya. Tapi jangan tanya saya, kok YouTube anu bahas ini betul solusi ini, saya nggak mau gitu ya, karena itu bukan urusan saya. Kembali kepada diri pribadi masing-masing, harus lebih smart dan pakailah logikal dan analisa kita gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari Selasa ini. Mari kita tunggu besok lusa eventnya yang mungkin agak ini ya, altcoin sabar dulu lah ya. Kalau dilihat kondisi, karena news negatif sih, news untuk altcoin rada negatif, yang agak positif BTC gitu. Dilihat BlackRock buat ETF BTC ya kan, positif buat BTC. Fidelity sekarang mau masuk juga. Jadi sementara BTC yang lagi wangi gitu. Sedangkan altcoin justru fear akan buang barang, Celsius terus unlock ya kan. Jadi ya sabarlah ya, semua ada waktunya. Seperti biasa saya selalu ingat, welcome to the game, ready your mentality, okay, your psikologi. Kita punya psikologi harus di standby juga ya. Jadi begitu aja, salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.